Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, kali ini saya akan membahas tentang kantor pertanahan. Tentunya berdasarkan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 17 tahun 2020. Di situ tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan. Nah, teman-teman semuanya tentunya pasti ya teman-teman pernah melintas di kantor pertanahan ya, tulisannya Badan Pertanahan Nasional yang ada di kabupaten ataupun kota. Nah, seperti apa sih kantor pertanahan itu atau badan pertanahan yang ada di kabupaten atau kota? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman semuanya, kantor pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian ATR BPN ya, yang ada di kabupaten atau kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR BPN ya, Menteri ATR Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jadi di bawahnya Kanwil. Nah, teman-teman semuanya, kantor pertanahan dipimpin oleh seorang kepala ya, namanya Kepala Kantor Pertanahan atau biasanya dipanggil Pak Kakan atau Ibu Kakan ya. Terus kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten ataupun kota yang bersangkutan yang menjadi lokus wilayah kerjanya. Nah, teman-teman semuanya, fungsi dari kantor pertanahan itu apa aja? Nah, di sini yang pertama melaksanakan fungsi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan. Yang kedua, melaksanakan survei dan pemetaan. Yang ketiga, pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah. Lalu yang keempat, pelaksanaan penataan dan pemberdayaan. Yang kelima, pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan. Yang keenam, pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan. Lalu yang ketujuh, pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan ini mulai sekarang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dan terus dikembangkan ya melalui aplikasi yang sudah dibangun. Lalu yang kedelapan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi yang ada di kantor pertanahan. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa sih susunan organisasi yang ada di kantor pertanahan ya, BPN kabupaten kota itu susunan organisasinya kayak apa? Yang pertama yaitu terdiri dari sub bagian tata usaha ya, tentunya yang paling atas yaitu Kepala Kantor Pertanahan, Kakan sebagai pemimpinnya. Lalu yang kedua, seksi survei dan pemetaan. Nah, yang ketiga, seksi penetapan hak dan pendaftaran. Lalu yang keempat, seksi penataan dan pemberdayaan. Terus yang berikutnya, seksi pengadaan tanah dan pengembangan. Dan yang terakhir, seksi pengendalian dan penanganan sengketa, seksi PPS. Nah, teman-teman semuanya, kita kupas satu persatu ya. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan, modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di kantor pertanahan. Nah,
subbagian tata usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Nah, yang berikutnya ya, tadi subbagian, yang berikutnya masuk di seksi ya. Yang pertama seksi 1 yaitu seksi survei dan pemetaan. Mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta melakukan pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Nah, seksi SP ini, survei dan pemetaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Nah, lalu yang kedua ya, seksi 2 yaitu seksi penetapan hak dan pendaftaran, seksi PHP guys, yaitu mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. Lalu seksi penetapan hak dan pendaftaran, seksi PHP, terdiri atas kelompok jabatan fungsional juga. Nah, teman-teman, yang ketiga yaitu seksi penataan dan pemberdayaan, seksi 3 ya. Ini mempunyai tugas melaksanakan land reform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. Cukup banyak ya tugas dari seksi penataan dan pemberdayaan. Di sini juga terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Nah, teman-teman semuanya, yang berikutnya seksi 4 yaitu seksi pengadaan tanah dan pengembangan. Nah, seksi ini mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, di mana seksi pengadaan tanah terdiri atas kelompok jabatan fungsional juga. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, seksi 5 yaitu seksi PPS, seksi pengendalian dan penanganan sengketa, yaitu mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Jadi seksi 5, seksi PPS terdiri atas kelompok jabatan fungsional juga. Nah, teman-teman, itulah sedikit informasi mengenai kantor pertanahan yang ada di kabupaten ataupun kota. Mudah-mudahan informasi tersebut bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Biar channel ini terus tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.